Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, dan hari ini kita seperti biasa kita akan memulai perkuliahan tentang materi itu tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Nah, ini sebenarnya dua bab yang digabung jadi satu. Dan kedua bab ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, kita akan bahas pertama tentang kepemimpinan. Pertama yang akan kita bahas adalah apa sih kepemimpinan itu? Nah, kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan. Nah, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif. Nah, itu pengertian dari kepemimpinan. Kemudian, apa sih pengertian dari pengambilan keputusan? Nah, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dalam mengevaluasi satu atau lebih pilihan dan mengidentifikasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu adalah pengertian dari pengambilan keputusan. Kemudian masuk ke 3 unsur kepemimpinan. Itu yang pertama adalah unsur manusia, yaitu manusia sebagai pemimpin ataupun sebagai mereka yang dipimpin. Bagaimana hubungan antara mereka itu di dalam situasi kepemimpinan? Nah, bagaimana sifat seseorang pemimpin dan syarat-syarat kepemimpinan itu tanpa melupakan bagaimana seharusnya memperlakukan manusia itu sebagai manusia. Maka jelaslah di dalam penjelasan kepemimpinan di sini seluruh pelaku dan penduduknya adalah manusia dan manusia saja. Nah, kemudian yang kedua adalah unsur sarana, yaitu merupakan segala macam prinsip dan teknik kepemimpinan yang dipakai dalam pelaksanaannya, termasuk bekal pengetahuan dan pengalaman yang menyangkut masalah manusia itu sendiri dan kelompok manusia. Dasar ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai psikologi, sosiologi, manajemen, dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian adalah unsur tujuan, yaitu merupakan sasaran akhir ke arah mana kelompok manusia akan digerakkan untuk menuju maksud tujuan tertentu. Ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaannya selalu ada dan terjalin erat satu sama lain. Kemudian ciri dan kecakapan umum yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar interaksi kelompok dapat berjalan lancar dan produktif. Yang pertama itu adalah social participant atau pengalihan sosial. Nah, social participant ialah kecakapan untuk dapat melihat dan memahami akan perasaan-perasaan, sikap-sikap, dan kebutuhan-kebutuhan anggota kelompoknya. Nah, kemudian ability in abstraction thinking, kecerdasan yang tinggi. Sebagai penyelidikan, menunjukkan bahwa para pemimpin kelompok itu mempunyai kecakapan untuk berpikir secara abstrak yang lebih tinggi daripada anggota-anggota kelompok yang mereka pimpin. Kemudian yang terakhir, emotional stability, keseimbangan alam perasaan. Penelitian yang menghasilkan bahwa keseimbangan perasaan emosional merupakan faktor penting dalam usaha kepemimpinan. Nah, ciri-ciri tersebut sangat penting ada pada seorang pemimpin. Nah, yang pertama tadi kan social participant atau pengalihan sosial. Nah, seorang pemimpin itu harus paham tentang anggota-anggota kelompoknya, apa yang dibutuhkan anggota kelompoknya. Nah, kemudian adalah kecerdasan yang tinggi. Seorang pemimpin itu harus punya kecerdasan yang tinggi. Dia harus berpikir jauh dari bawahannya atau anggota kelompoknya. Maksudnya itu adalah dia mampu melihat ke masa depan. Maksudnya melihat ke masa depan itu dia punya rencana apa yang untuk selanjutnya. Nah, dia punya masa depan. Kemudian emotional stability, keseimbangan dalam perasaan. Nah, dia harus bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa hanya sekedar marah-marah, tidak bisa hanya sekedar namanya sedikit terbawa perasaan. Nah, itu tidak bisa. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang menentukan seorang pemimpin. Yang pertama, operational leadership. Orang yang paling banyak inisiatif dapat menarik dan dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, serta menunjukkan prestasi yang baik dalam kelompoknya. Nah, tuh. Kemudian popularity. Orang yang banyak dikenali mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menjadi pemimpin. Kemudian the assonant representative.
Orang yang dapat mewakili kelompoknya mempunyai kesempatan besar untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian, developmental talent. Seseorang yang memiliki bakat kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu adalah faktor-faktor menentukan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Selain yang 4 itu, juga ada faktor yang lainnya. Yang pertama itu adalah cakap. Nah, cakap di sini maksudnya dia itu punya inisiatif, punya perencanaan, dan sebagainya. Nah, itu cakap. Jadi bukan hanya tentang skill dan technical mastery atau kemahiran teknik. Nah, itu juga harus ada itu, atau cakap. Orang yang punya inisiatif, perencanaan, dan sebagainya. Kemudian adalah kepercayaan. Nah, seorang pemimpin harus memiliki keyakinan yang kuat, percaya akan keberanian, percaya akan tujuan, percaya dan kemampuan. Nah, itu maksud dari kepercayaan. Nah, kemudian juga harus ada kepercayaan dari pengikutnya. Nah, karena syarat adanya wibawa sang pemimpin itu terdapat pada anggota-anggotanya. Kemudian ada rasa tanggung jawab. Nah, sifat ini yang paling penting. Sebab apa? Seorang pemimpin tidak memiliki rasa tanggung jawab, ia akan mudah bertindak sewenang-wenang. Nah, kemudian berani. Berani dalam arti karena benar dan dengan kepenghitungan. Lebih-lebih dalam saat-saat kritis dan menentukan, pemimpin harus tegas, berani mengambil keputusan dan konsekuensi, dan tidak boleh ragu-ragu. Nah, tangkas dan ulet. Nah, seorang pemimpin harus dapat bertindak cepat dan tepat. Nah, kemudian berpandangan jauh. Ini seperti kata Bapak sebelumnya itu visioner. Dia harus punya pandangan jauh ke depan. Pemikiran seorang pemimpin harus luas. Ia berpandangan jauh ke depan, harus dapat membedakan mana yang harus diselesaikan sekarang dan harus direncanakan untuk kedepannya. Nah, itu. Kemudian klasifikasi kepemimpinan. Nah, yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini menentukan segalanya. Semua aktivitas kelompok dijalankan atas instruksi pemimpin. Pemimpin mengatur dan mendikti anggotanya. Anggota hanya sebagai pelaksana perintah pemimpin. Anggota tidak pernah diberitahu tentang rencana-rencana yang dijalankan oleh kelompok. Kedudukan pemimpin seolah-olah terpisah dari yang dipimpin, sebab pemimpin berhubungan dengan anggota hanya pada saat memberikan instruksi atau perintah. Pemimpin tidak ikut serta dalam kegiatan kelompok. Pemimpin yang otoriter memiliki kekuatan yang absolut atau mutlak, berbeda dengan kepemimpinan yang demokratis. Pemimpin otoriter menentukan kebijaksanaan kelompok. Ia sendiri yang membuat sebagai besar perencanaan. Ia sendirilah yang secara penuh menentukan kegiatan kelompok, mendikti kegiatan anggota kelompok serta pula hubungan anggota kelompok, membuat keputusan atas hadiah dan hukuman bagi kelompok. Oleh sebab itu, nasib setiap individu di dalam kelompok berada di tangan pemimpin. Nah, ini pemimpin otoriter ini semuanya terserah pemimpin. Anggota hanya melaksanakan apa kata pemimpin. Nah, tidak bisa protes-protes. Nah, semuanya mutlak di tangan pemimpin. Kemudian kepemimpinan demokratis. Nah, di sini ada kerjasama antara pemimpin dan anggotanya. Semua kegiatan kelompok dijalankan atas keputusan bersama. Semua perencanaan dan langkah-langkah pekerjaan ditentukan secara musyawarah. Anggota memahami benar rencana kerja kelompok, karena mereka ikut serta membuat, membicarakan, dan memutuskan. Dengan sendirinya, pemimpin ikut serta dalam kehidupan anggota-anggotanya. Pemimpin demokratis berusaha untuk menampilkan keterlibatan dan keikutsertaannya dalam memaksimalkan anggotanya. Nah, jadi di kepemimpinan demokratis ini, pemimpin itu juga ikut andil dalam melakukan atau mencapai tujuan bersama dalam kelompok tersebut. Berbeda dengan otoriter tadi. Otoriter tadi kan semuanya mutlak dari pemimpin. Nah, tapi demokratis ini juga ada ikut campur ketua atau pemimpin dengan bawahannya. Karena sama-sama membuat. Maksudnya itu membuat proses. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan liberal. Kepemimpinannya bersifat pasif,
tidak berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Ia berada di luar kelompok, pemimpin tidak memimpin, tetapi melepaskan anggota-anggotanya. Ia menyerahkan segala-galanya kepada anggota, tidak pernah menegur kesalahan anggotanya, tetapi selalu bersikap baik. Nah, kepemimpinan liberal ini, pemimpin itu tidak sama sekali ikut andil dalam kegiatan kelompok. Dia melepaskan tanggung jawab itu semua di kelompok. Nah, semua keputusan itu di kelompok. Nah, berbeda dengan yang dua tadi kan. Kalau yang otoriter, dia semua keputusan di ketua, dan ketua menetapkan semua tanggung jawab, menetapkan semua job desk. Nah, job list. Kemudian untuk yang otoriter, nah kalau otoriter tadi kan ketua dan anak buah tetap melakukan kegiatan, ada komunikasi. Kalau liberal sama sekali lepas tangan, semuanya tergantung di anggota. Kemudian fungsi kepemimpinan. Nah, yang pertama adalah membantu menetapkan tujuan kelompok. Nah, pemimpin adalah membuat polisi marker, yaitu membantu kelompok dalam menentukan tujuan apa yang hendak dicapai, kemudian merumuskan rencana kerja guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sebagai pelaksana, pemimpin mengkoordinir kegiatan-kegiatan semua anggota kelompok sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, kemudian memelihara kelompok. Nah, ketika di dalam kelompok itu ada permusuhan, ada pertikaian atau ketegangan, nah, pemimpin diharapkan dapat meredakan ketegangan, perbedaan pendapat, dan secara umum menjaga keharmonisan kelompok. Nah, memberi simbol untuk identifikasi. Nah, anggota kelompok suatu ketika memerlukan simbol, nah, di mana mereka dapat mengidentifikasi dirinya. Nah, di sini pemimpin itu juga sebagai simbol dari kelompoknya, nah, menjadi seorang panutan di dalam kelompoknya, yang menjadi sebagai ciri khas di dalam kelompoknya. Kemudian yang terakhir, mewakili kelompok terhadap kelompok lain. Pemimpin mewakili kelompok dalam hubungannya dengan kelompok orang lain. Ia diharapkan dapat memecahkan problem atau masalah dan ketegangan-ketegangan di antara kelompok dan membantu kerja kelompok dengan kelompok lain terhadap tujuan yang umum. Nah, jadi maksudnya di sini kepemimpin itu dapat mewakili kelompoknya. Nah, jadi kalau misalnya ada bersetegang dengan kelompok yang lain, kelompok yang satu ini dapat bermusyawarah dengan sesama pemimpin. Nah, seperti itu. Masuk ke gaya pengambilan keputusan. Yang pertama adalah direktif. Nah, individu dengan gaya direktif adalah orang yang memiliki hasrat tinggi terhadap kekuasaan dan cenderung bersifat autokratik. Nah, autokratik ini maksudnya adalah otoriter. Nah, kalian tahu kan seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi tentang kepemimpinan, otoriter itu semuanya mutlak di pemimpin. Dia mengambil keputusan terserah dirinya sendiri. Nah, orientasi pengambilan keputusan ini lebih menitik beratkan pada keyakinan pribadi. Nah, itu, dan cenderung fokus pada hal-hal yang teknis. Semuanya tergantung di satu orang individu dalam mengambil keputusan. Dan ini erat kaitannya dengan kepemimpinan tadi kan, kepemimpinan otoriter. Kemudian analitis. Nah, individu dengan gaya ini menyukai pemecahan masalah dan berusaha sekuat tenaga dalam mencapai hasil yang paling maksimal dalam situasi yang dihadapinya. Nah, posisi dan ego merupakan karakteristik yang penting dan mereka sering kali mencapai posisi puncak dalam organisasi atau memilih suatu usaha untuk sendiri. Mereka tidak cepat dalam pengambilan keputusan, mereka menikmati keanekaragaman dan lebih menyukai laporan tertulis. Mereka menyukai tantangan dan memperhatikan setiap detail situasi. Kemudian konseptual. Nah, pada gaya konseptual terdapat kepercayaan dan kebutuhan dalam hubungan dengan bawahan dan tujuan bersama dengan bawahan. Nah, individu dengan gaya ini cenderung idealis, menekankan pada etika dan nilai. Mereka secara umum merupakan individu yang kreatif dan dapat dengan cepat memahami hubungan yang kompleks. Fokus mereka pada jangka panjang dengan komitmen organisasi yang tinggi.
Mereka memiliki orientasi pada prestasi dan penghargaan, pengakuan, dan kemandirian. Mereka lebih menyukai kendali yang longgar terhadap kekuasaan dan lebih sering menggunakan partisipasi. Mereka pada umumnya adalah orang yang berpikir daripada pelaksana. Jadi orang yang konseptual ini lebih suka mengkonsep, lebih suka memikirkan daripada melaksanakan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah behavioral. Nah, untuk behavioral ini, individu dengan gaya ini cenderung sportif dan memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Mereka memberikan konseling, terbuka dalam menerima saran-saran, mudah berkomunikasi, menunjukkan sikap yang hangat, empati, persuasif, memiliki keinginan untuk kompromi, dan memberi kelonggaran kendali. Nah, ini yang behavioral. Ada 5 model aturan di dalam pengambilan keputusan kelompok sebagai cara memecahkan perbedaan pendapat di dalam kelompok. Yang pertama adalah unanimity. Diskusi berfungsi untuk menekan kelompok yang devian. Maksud dari devian itu adalah kelompok-kelompok yang menyimpang untuk tetap conform atau tetap patuh. Kemudian yang kedua, majority wins. Diskusi berfungsi menguatkan posisi mayoritas. Nah, mayoritas itu adalah himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut. Nah, yang kemudian adalah yang ketiga, truth wins. Diskusi memunculkan posisi yang dianggap benar. Nah, kemudian yang keempat, two-thirds majority. Kepatuhan kelompok diambil hanya jika tercapai mayoritas 2/3. Kemudian yang terakhir, first shift. Kelompok mengambil keputusan konsisten dengan peralihan opini yang pertama kali dikemukakan oleh anggota kelompok. Masuk ke paparan selanjutnya, yaitu tentang brainstorming. Brainstorming atau yang disebut sebagai curah pendapat, nah itu artinya adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian. Nah, jadi di dalam brainstorming ini kita secara spontan memaparkan ide-ide yang kita pikirkan. Nah, apa aja yang ada di pikiran itu disampaikan saja, biarpun itu menyeleneh atau tidak masuk akal tetap disampaikan. Nah, nanti di dalam kelompok itu dicari satu keputusan yang menurut kelompok itu bagus. Nah, sampai di sini dulu materi saya tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Terima kasih yang sudah mendengarkan paparan saya dari awal hingga akhir. Berbicara tentang kelompok, individu lebih senang mengambil keputusan secara kelompok daripada mengambil keputusan secara individu, karena efeknya itu akan lebih berasa ketika mengambil keputusan secara individu. Contohnya misalnya, ada tugas kelompok yang harus selesai minggu depan, akhirnya tidak diselesaikan anggota kelompok tersebut, maka konsekuensinya akan dibagi rata. Entah nilainya kah yang kurang semuanya, entah apa. Nah, kemudian apabila ada contoh lainnya ya, yang individu, apabila ada tugas yang tidak diselesaikan secara individu, nah itu konsekuensinya kan akan ditanggung oleh orang tersebut, nah tidak secara kelompok. Nah, oleh karena itu orang lebih suka mengambil keputusan secara berkelompok daripada individu. Kalau berkelompok itu bisa dibagi rata, kalau individu itu sandang sendiri atau konsekuensinya terima sendiri. Jadi kata orang Banjar itu, kalau misalnya berkelompok itu kawa dibagi rata, samuak saliur, kata orang Banjar. Kalau misalnya tadi kesalahannya individu, kalau pengambilan keputusan secara individu, maka jadi orang Banjar sandang saurangan. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.